Kita itu hidup di sebuah era teknologi yang dimana teknologi itu berkembang dengan sangat cepat. Teknologi lama itu digantikan dengan teknologi baru dalam kurun waktu yang berdekatan. Kadang kita baru adopt sebuah teknologi, besoknya udah ada teknologi baru. Dan terkadang kita itu pun dipaksa untuk mempelajari teknologi tersebut karena dapat membantu memenuhi kebutuhan kita. Ditambah, dalam dunia profesional, kita pun dituntut untuk terus bisa bekerja secara efisien. Dan salah satu caranya ya dengan mengadopsi teknologi tersebut. Lalu muncul sebuah pertanyaan, kira-kira bagaimana caranya agar kita itu bisa terus keep up to date dengan teknologi? Terlebih untuk orang-orang awam yang tidak bekerja atau tidak ada bersinggungan dengan bidang teknologi. Sebenarnya ada banyak cara agar kita itu bisa keep up to date dengan teknologi. Tapi di episode kali ini gue akan bahas 5 aja yang menurut gue paling mudah dan bisa langsung diterapkan oleh orang-orang awam. Yang pertama, dengan mengikuti seminar bisnis atau event-event yang berhubungan dengan bisnis. Mengapa gue bilangnya seminar atau event bisnis? Karena kalau kita bicara soal bisnis itu bukan membahas tentang how to build a business aja. Tapi dalam seminar atau event yang ada saat ini, itu udah ngebahas tentang seluk-beluk bisnis secara mendalam. Mulai dari marketing, teknologi IT-nya, human resource-nya, pokoknya bisnis secara keseluruhan. Dan biasanya dalam seminar bisnis atau event itu udah bukan ngebahas tentang how to build a business juga. Udah mulai sampai gimana cara mengefisiensikan per bidangnya. Dan caranya ya saat ini mengikuti eranya, yaitu menggunakan teknologi. Dan event-event bisnis itu pun dia punya bidang-bidangnya sendiri. Sehingga kalau kalian itu mencari teknologi di bidang A, kalian tinggal cari seminar bisnis yang berhubungan dengan bidang A. Gue ambil contoh, kalau kalian itu ngikutin startup gitu, pengen tahu teknologi inovasi perusahaan startup, kalian bisa ikut event-event kayak Tech in Asia. Kalau kalian pengen bisnis-bisnis yang berhubungan dengan F&B, kalian bisa ikutin seminar atau event yang berhubungan dengan F&B. Misalnya, Franchise and License Expo yang pernah diadakan di Indonesia juga. Karena kan di situ bukan cuma bahas tentang franchise aja kan, tapi juga ngebahas tentang kira-kira kita itu bakalan dapat apa aja. Tentunya kan di situ biasanya juga udah include sama teknologi POS-nya untuk kasir, untuk ngatur stok barang. Intinya teknologi yang berhubungan dengan manajemen bisnisnya. Atau kalian tertarik dengan bidang agrikultur, ada juga agri innovation. Ya di situ ngebahas tentang teknologi agrikultur juga. Dan menurut gue worth it lah untuk ikut-ikut seminar atau event-event kayak gitu. Lanjut ke poin kedua, yaitu mengikuti komunitas profesional. Tentunya ya kita itu sebagai profesional di bidang apapun, di pekerjaan apapun, itu punya komunitas pekerja dengan job desk yang sama. Dan biasanya komunitas ini dipakai untuk sharing-sharing dari senior ke juniornya, atau mungkin antar seniornya. Biasanya yang di-sharing apa aja? Ya tentunya bagaimana cara memulai, kemudian tips and trick, kemudian regulasi, dan juga update teknologi. Makanya jangan heran kemarin itu ada kasus kan yang ChatGPT muncul, DALL-E muncul, itu para programmer, copywriter, para desainer itu ketar-ketir. Karena ya teknologi semacam ini dibahas juga di komunitas. Dan menurut gue lebih enak juga sih buat orang-orang awam, karena mereka itu bisa berinteraksi tapi basisnya itu adalah keahlian atau pekerjaan kalian. Jadi ya diskusinya itu bisa dua arah, sehingga ilmu dapat, network pun bisa dapat juga. Next, poin ketiga adalah bertukar pendapat atau bertukar ide dengan kolega atau juga circle kita. Dengan bertukar pikiran ya kita bisa mendapatkan insight-insight baru dari orang lain. Siapa tahu orang tersebut udah explore lebih dulu dan dia sharing ke kita. Begitu juga dengan kita. Kita udah explore duluan, kita sharing ke dia. Kalau dengan teman kantor atau kolega, ya tentunya kita bahas soal pekerjaan. Masalahnya seperti apa, kemudian bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah tersebut, atau bagaimana cara kita improve biar lebih efektif dan efisien. Kalau kalian punya kolega atau teman kerja yang pindahan dari perusahaan lain, dan ternyata dia itu punya pengalaman menghadapi masalah serupa dengan implementasi teknologi yang belum pernah kalian ketahui, kan kalian dapat ilmu baru toh. Atau ketika kalian itu lagi diskusi, kalian bisa diskusi dengan divisi lain. Biasanya berhubungan dengan IT itu kan yang lebih up to date dengan teknologi.
Nah, di situ kalian bisa dapat insight-insight baru tuh terkait teknologi dari mereka. Karena ya in the end, teknologi yang dibahas itu bukan tentang kita buat aplikasi baru, kita manage data, enggak seperti itu. Teknologi itu ya sebuah hal yang bisa membantu kita menjadi lebih produktif, dan bentuknya itu ya tadi apps atau mungkin data. Itu sama teman kantor. Kalau dengan circle kita gimana? Bisa aja, kan dia juga bekerja di perusahaan lain kan. Siapa tahu mereka pernah menghadapi masalah serupa tapi caranya berbeda. Teknologi yang dipakai juga berbeda. Kan kita bisa bertukar pendapat atau bertukar pikiran sehingga dapat insight baru. Ya meskipun lumayan mumet juga ya, kita itu ketemu dengan teman lama, ngobrol-ngobrol, malah bahas kerjaan juga. Cuma ya selipin-selipin dikit nggak apa-apa lah. Yang penting kan dapat insight. Lalu cara keempat, dengan mengikuti influencer-influencer yang running bisnis di sosial media. Ini cara yang biasanya gue ikutin sih. Karena influencer yang gue follow itu, dia itu selain running bisnis, dia juga invest ke bisnis teknologi. Sehingga harusnya dia tahu bagaimana tren sebuah bisnis teknologi itu mengarah kemana. Dan tentunya kalau kita bicara bisnis teknologi ya produknya itu tentunya teknologi. Dan biasanya tugas di influencer ini selain sebagai investor, dia juga mempromosikan produk tersebut. Biasanya dia juga menjelaskan ini produk apa, gunanya buat apa, kemudian trennya seperti apa. Meskipun tujuan akhirnya ya buat keuntungan mereka sendiri, tapi kalau teknologi itu bermanfaat buat kita dan memang men-solve problem kita, why not? Lalu cara terakhir yang bisa dilakukan oleh orang awam adalah dengan melakukan riset otodidak. Namanya juga otodidak ya, berarti kita itu harus inisiatif melakukan pencarian. Tips dari gue untuk melakukan riset otodidak terkait teknologi itu adalah, yang pertama itu cari berdasarkan masalah yang sedang dihadapi. Misalnya lu lagi menghadapi masalah stok, berarti kan lu nyarinya adalah aplikasi manajemen stok. Lalu yang kedua, belajar variatif dari segi kata kuncinya. Karena tentunya ya, kalau kita mencari solusi dari satu kata kunci aja, itu belum tentu ketemu. Biasanya gue itu kalau riset, kata kunci yang gue pakai itu lumayan banyak. Dan bahkan kadang tidak berhubungan langsung dengan masalah yang gue cari. Dan menurut gue sih untuk masalah seperti ini kita itu udah nggak perlu takut untuk berasumsi. Berasumsi aja dulu, kemudian cari kata kuncinya. Siapa tahu ketemu. Dan untuk menambah jumlah variasinya itu, kalian juga harus menggunakan bahasa lain, jangan bahasa Indonesia aja. Paling umum itu bahasa Inggris. Makanya kalian itu harus belajar juga bahasa Inggris. Ya minimal untuk nyari-nyari informasi. Biasanya juga gue dapat informasi itu bukan dari artikel tapi dari jurnal. Dan jurnalnya itu bahasa Inggris. Dan kata kunci yang sama dalam bahasa Indonesia kalau di-convert ke bahasa Inggris, informasinya itu bisa lebih banyak loh. Jadi jangan ragu juga buat belajar bahasa Inggris ya. Pakai Google Translate juga boleh sih. Cuma kan isi dari hasil riset kalian itu pun biasanya juga bahasa Inggris kan. Jadi mending belajar bahasa Inggris aja sekalian. Dan tips terakhir itu jangan malu buat tanya orang. Kan namanya juga riset kan. Kita bisa nanya orang yang memang lebih expert, orang yang lebih mengerti, atau orang yang lebih berpengalaman. Karena kan tujuannya itu untuk membantu kita menyelesaikan sebuah masalah. Dan orang-orang itu bisa ditemuin di mana ya? Di kantor, di sebuah event, dan di komunitas tadi. Intinya mah jangan malu. Oke, jadi itulah beberapa cara agar kita itu bisa keep up to date dengan teknologi sebagai orang awam yang tidak bersinggungan langsung dengan bidang teknologi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di situ akan ada informasi-informasi menarik seperti update dari Opsiana Podcast dan konten-konten menarik lainnya yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.